Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sejenak kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan di Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Setelah pendeta menghitung-hitung kalender, kalau dari tanggal 1 sampai dengan hari ini 1 Januari sampai dengan hari ini tanggal 2 Oktober, itu berarti bahwa Bapak Ibu dan saya sudah menjalani kehidupan kita selama 275 hari. Berarti tinggal 90 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ada begitu banyak hal yang kita alami. Ada begitu banyak pergumulan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Namun ketong mau bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan itu hebat, Bapak Ibu. Kalau di minggu yang lalu, bagian pembacaan 2 Timotius 2, bagian ayatnya yang ke-13, dikatakan oleh Paulus bahwa walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan itu setia, kalau Tuhan itu menyertai, memberkati kita, apa yang harus katong lakukan? Yang harus katong lakukan adalah katong bersyukur. Yang harus katong lakukan adalah ruang gereja ini penuh. Kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kita mendengar firman Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel 2 ayat 20 sampai 23 dengan tema bagi kita adalah Allah sumber hikmat dan kekuatan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Mau melakukan sesuatu dalam hidup ini Bapak Ibu, mari katong minta hikmat dari Tuhan, ya. Jangan katong pakai katong punya hikmat manusia. Jangan katong pakai hikmat dunia ini. Kalau katong pakai hikmat dunia, maka kacaulah kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya pakai hikmat yang dari Tuhan, maka apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman dulu yang namanya Tita Nebukadnezar ini telah menjadi momok dan menakutkan bagi kaum terpelajar yang berada di bawah kekuasaan Babel, termasuk Daniel dan para sahabatnya. Walaupun mereka adalah penasihat raja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel dia berupaya bagaimana memikirkan strategi yang tepat, yang baik, agar seluruh orang bijak di Babel terluput dari ancaman yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu Bapak Ibu melalui kecerdikan dan hikmatnya, Daniel mencari informasi dari Ariok tentang kerasnya titah sang Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi yang cerdik dan berhikmat, di sini Daniel dia berinisiatif menemui raja untuk menunda pelaksanaan titahnya dan memberinya waktu untuk dapat mengartikan makna dari mimpi Nebukadnezar. Setelah raja dia menyetujui usul Daniel, ia pun menyampaikan kepada Hanaya, Misael, dan Asaria tentang hasil pertemuan dengan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Daniel dia meminta kepada para sahabatnya untuk memohon belas kasihan dari Tuhan Allah, agar
Ia mau menyingkapkan makna dari misteri mimpi dari Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pergumulan dan doa, akhirnya Allah dia memberikan penglihatan itu kepada seorang Daniel. Dan pada masa itu penglihatan dianggap sebagai bentuk penyataan Allah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mimpi. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Daniel dia bersyukur karena Allah berkenan menyatakan penglihatan. Dia bersyukur karena Allah menyatakan penglihatan tersebut kepadanya. Dalam syukurnya ia menaikkan mazmur pujian kepada Allah, karena ia adalah sumber hikmat dan kekuatan. Dengan kuasanya Allah mampu mengubah saat dan waktu. Ia mempunyai kekuasaan jauh lebih tinggi daripada raja-raja dunia. Ia mampu mengangkat dan memecat seorang raja. Ia juga memberi pengetahuan dan pengertian kepada orang-orang bijak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan hikmat dan kekuatan dari Allah. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, dalam kehidupan yang kita jalani, Bapak Ibu dan saya membutuhkan hikmat dan kekuatan dari Allah, tidak dari yang lain. Betulkah? Betulkah jemaat? Betul. Dalam hidup yang kita jalani, yang harus Bapak Ibu dan saya pahami bahwa memang betul kita membutuhkan hikmat dan kekuatan dari Allah sendiri. Supaya apa? Dalam hidup yang kita jalani, kalau ketong pakai hikmat Tuhan, ketong jalan itu lurus-lurus ya. Jalan itu baik-baik ya. Tapi kalau ketong pakai hikmat dunia, kekuatan sendiri, maka ketong akan jalan bengkok-bengkok. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa itu hikmat? Kata hikmat seringkali kita temukan muncul dalam Alkitab. Bahkan Alkitab juga menyebutkan bahwa Yesus adalah hikmat Allah bagi umat manusia. Pada dasarnya hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Hikmat dalam arti utuh dan mutlak hanyalah milik Allah seorang. Hikmat Allah itu mencakup bukan hanya sempurna, lengkapnya pengetahuannya mengenai setiap segi bidang kehidupan, tetapi juga mencakup kedaulatan Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia butuh hikmat. Meskipun kita tidak sempurna, Dia yang punya hikmat itu. Berusahalah miliki hikmat Bapak Ibu yang dari Tuhan. Berdoa minta hikmat, berkata di dalam hikmat, berpikir mengambil keputusan di dalam hikmat Tuhan, bertindak di dalam hikmat. Bapak Ibu dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, melayanilah di dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja di mana saja, mari melakukan pekerjaan itu dengan mengandalkan Tuhan dan melalui hikmat Tuhan. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, ketika kita memakai hikmat Tuhan, kita tidak akan merugikan orang lain. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya pakai hikmat dari Tuhan, kita tidak akan merugikan orang lain. Kita manusia butuh hikmat, karena seberapapun hebat kepintaran seseorang, pasti memiliki batasannya. Orang pintar belum tentu berhikmat, Bapak Ibu. Orang kuat belum tentu berhikmat. Orang hebat belum tentu berhikmat. Allah itu sumber hikmat dan bersedia memberikan
hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Di sini saya mengambil Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nyawa Daniel dan semua orang bijaksana di Babel sedang terancam. Tapi Daniel yakin dengan sebuah tindakan yang sangat berisiko. Ada dalam titik tertentu kita manusia melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah banyak ancaman, di tengah-tengah banyak pergumulan, yang dilakukan Daniel adalah pulang dan memberitahu teman-temannya. Lalu mereka memohon kasih sayang Allah. Memohon kasih sayang Allah artinya meminta belas kasihan Allah, meminta jawaban Tuhan yang terbaik. Doa Daniel itu dikabulkan oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hikmat Tuhan kita perlukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam ancaman, berbagai macam pergumulan dalam setiap kehidupan kita manusia. Namun terkadang Bapak Ibu, kita kekurangan hikmat dan sulit untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Apa yang harus kita lakukan menjadi pertanyaan. Mintalah kepada Tuhan yang murah hati, memberikan hikmat kepada setiap kita. Janganlah ragu datang kepada Allah apabila kita mempunyai masalah, apabila kita mempunyai pergumulan. Ia pasti menolong dan memberkati kita. Ini bukti bagaimana Allah dia bekerja dengan luar biasa. Kita manusia tak sanggup berbuat apa-apa. Tapi jika hikmat Allah sudah ada pada kita Bapak Ibu, maka yang kita rasakan dan alami adalah selamat. Ya, honomi, remai, ya, yang kita rasakan ketika kita melakukan hikmat yang Allah berikan. Hikmat seorang ayah, hikmat dari seorang ibu, hikmat sebagai pemimpin, hikmat sebagai orang yang melayani Tuhan. Setiap kita harus minta hikmat dari Tuhan, supaya kita diarahkan di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Dan tindakan kita pun Bapak Ibu saudara-saudara jemaat penuh dengan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong kita semua supaya memiliki hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat kita tidak membuat orang lain tersinggung. Dengan hikmat kita tidak merugikan orang lain. Dengan hikmat kita berbuat adil dalam tindakan. Dengan hikmat persekutuan akan terjaga. Dengan hikmat kebahagiaan akan dimiliki. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita, kita renungkan dan kita lakukan di minggu yang akan kita jalani. Satu kata, ketika kita menjalani hidup ini, yang katong ambil hari ini katong bawa pulang, minta hikmat dari Tuhan Allah. Lakukanlah dalam setiap kehidupan kita, tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita. Kita minta hikmat dari Tuhan Allah supaya apa? Semua yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya yang telah merenungkan firman Tuhan dan akan melakukan firman Tuhan di minggu yang akan kita tapaki. Amin.